Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bilkis Dara. Saya dari Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Informatika, kelas D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi aljabar linear. Di materi kali ini, kita akan mempelajari apa aja sih tentang aljabar. Nah, pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian aljabar. Apa sih itu aljabar? Kedua, ada bentuk dan rumus aljabar dasar. Yang terakhir ada operasi aljabar. Masuk ke poin pertama, jadi apa sih itu aljabar? Kalian pasti udah gak asing gak sih? Karena udah belajar di SMP dan SMA juga. Jadi aljabar itu merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan suatu masalah. Oh iya, kalian tahu nggak sih aljabar itu ditemukan oleh siapa? Jadi, aljabar itu ditemukan oleh Al-Khwarizmi atau juga biasa dijuluki sebagai the father of algebra atau bapaknya aljabar. Gitu. Nah, untuk poin kedua, kita akan membahas bentuk dan rumus aljabar. Sebenarnya ada banyak, tapi aku ambil 5 agar lebih singkat. Nah, yang pertama itu ada rumus persamaan, kedua variabel, ketiga koefisien, yang keempat konstanta, dan terakhir ada eksponen. Mari kita jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama itu persamaan. Kalian pernah dengar nggak sih kata persamaan? Dan persamaan itu apa sih, Kak? Nah, jadi persamaan itu adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Kalian pasti udah tahu dong sama dengan itu kayak gimana. Jadi aku punya dua contoh persamaan dan dua contoh pertidaksamaan agar kita bisa membedakan tentang persamaan dan pertidaksamaan. Contoh pertama dari persamaan itu ada Y sama dengan 2X min 8. Itu udah jelas banget terpampang nyata. Bentuknya tuh sama dengan gitu. Dan yang kedua itu ada Y plus 2X min 4. Itu kenapa bisa persamaan? Kan gak ada sama dengan. Nah kalau kayak gitu berarti sama aja dengan Y plus 2X min 4 sama dengan 0. Untuk contoh pertidaksamaan, contoh pertamanya ada 3X min 5 kurang dari sama dengan 3 min X. Itu udah jelas juga tandanya kurang dari, bukan sama dengan. Contoh kedua pun sama, itu 4X kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya ada yang disebut variabel. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai. Contohnya, ini ada 3xy min 7z min 2. Jadi, kalau dicontoh 3xy min 7z min 2, jadi variabelnya itu ada xy dan z. Next, kita punya koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat atau menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Contohnya, 3x min 7y min z. Nah, kalau aku biasanya menyebut koefisien itu adalah angka di depan variabel. Contohnya di 3x, nilai koefisien x adalah 3, nilai koefisien y adalah min 7. Kalian juga jangan pernah melupakan tanda positif atau negatif di depan koefisiennya. Terakhir itu ada nilai koefisien z adalah min 1. Itu. Next, selain koefisien, kita juga punya konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan, sesuai namanya ya, pada suatu bentuk aljabar. Contohnya ada 3xy min 7z min 2 sama dengan 0. Mana yang termasuk konstanta? Itu ada min 2 dan 0. Kenapa? Kan aku tuh biasanya nyebut konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri atau nilai yang berdiri sendiri tanpa ada suatu variabel. Itu, jadi yang termasuk konstanta dalam contoh itu ada min 2 dan 0. Masuk ke poin terakhir tentang bentuk dan rumus aljabar dasar itu adalah eksponen. Eksponen atau juga disebut perpangkatan adalah hasil perkalian bilangan dengan bilangan itu sendiri. Biasanya pangkat direpresentasikan dengan bilangan dasar dan eksponen. Ini ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Dengan syarat jika A dan B bilangan real, serta N, P, dan Q bilangan bulat positif, maka berlaku 6 sifat di bawah ini. Sifat pertama itu ada A pangkat P dikali A pangkat Q, maka pangkatnya bisa ditambah menjadi A pangkat P plus Q. Sifat yang kedua itu ada A pangkat P bagi A pangkat Q, maka pangkatnya bisa
kita kurang menjadi A pangkat P min Q. Dengan syarat P lebih besar dari Q. Sifat yang ketiga, A pangkat P dipangkatkan Q. Maka pangkatnya bisa kita kalikan menjadi A pangkat P dikali Q. Oke, kita masuk ke poin terakhir di materi aljabar linear ini. Ada operasi aljabar. Ada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar, operasi perkalian dan pembagian aljabar, dan juga perpangkatan aljabar. Pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku serupa. Contohnya adalah 2x plus 3y plus 7x min 2y. Cara menyederhanakannya yaitu dengan menyamakan variabel. Jadi kita punya variabel yang sama itu kan x, berarti 2x plus 7x dan 3y min 2y. Jadi 2 ditambah 7, 2x tambah 7x sama dengan 9x, dan plus 3y dikurangi 2y sama dengan 1 atau y. Jadi hasilnya 9x plus y. Nah, selanjutnya kita punya operasi perkalian aljabar. Nah, di perkalian aljabar ini ada dua, yaitu perkalian dengan konstanta dan juga perkalian dengan variabel. Yang pertama, dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Contohnya, 2y kali 3 sama dengan 6y. Kenapa bisa 6y? Tinggal dikalikan aja. 2y kali 3. Jadi 2 kali 3, 6, tambah y. Jadi 2y kali 3 sama dengan 6y. Untuk contoh yang kedua, ada 3y plus x kali 4. Jadi masing-masing bilangannya dikalikan dengan 4. Jadi 3y dikali 4 ditambah x dikali 4. 3 dikali 4, 12. 3y kali 4 sama dengan 12y, x dikali 4 sama dengan 4x, jadi hasilnya adalah 12y plus 4x. Yang kedua adalah perkalian dengan variabel, dilakukan secara menyeluruh, baik koefisien maupun variabelnya. Contoh yang pertama ada y dikali y sama dengan y pangkat 2, karena y yang tidak ada pangkatnya itu diartikan sebagai y pangkat 1. Jadi y kali y sama dengan y pangkat 2. Selanjutnya ada operasi pembagian aljabar. Untuk menyederhanakan operasi pembagian aljabar dilakukan dengan mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Contoh yang pertama ada 3x dibagi 3 sama dengan 3x per 3. Maka hasilnya x, karena 3 dibagi 3 1. Jadi hasilnya 1x atau x. Contoh yang kedua ada 4xy per 2x, hasilnya 2y. Kenapa bisa 2y? Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2, x nya kita coret dan sisanya ada y, jadi hasilnya 2y. Terakhir kita punya operasi perpangkatan aljabar. Ini aku punya 3 contoh. Contoh yang pertama itu x pangkat 3 dipangkatkan 2. Seperti tadi sifat-sifat eksponennya, pangkatnya bisa kita kali. Jadi x pangkat 3 plus 2 hasilnya x pangkat 6. Contoh yang kedua pun sama, 3p pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi masing-masing bilangannya kita pangkatkan dengan 3. 3 pangkat 3 dikali p pangkat 2 kali 3. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27, p pangkat 2 kali 3 sama dengan p pangkat 6. Jadi hasilnya 27 p pangkat 6. Contoh yang terakhir itu adalah xy dipangkatkan 5, maka masing-masing variabelnya dipangkatkan dengan 5. Jadi hasilnya adalah x pangkat 5 dikali y pangkat 5. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan, karena saya pun masih belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.